Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Kalau sampai hakim memvonis bersalah padahal tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi, berarti hakim telah berhalusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subhansa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas perjalanan persidangan Suginur dan Bambang Trimulyono, di mana pada persidangan kali ini itu adalah persidangan ke-9 ya kalau tidak salah. Dan kali ini pengacara Bambang Trimulyono dan Suginur yakni Ahmad Kosinuddin kembali kemudian berkuar-kuar terkait dengan bagaimana hakim harus ya memvonis perkara ini dengan membangun keyakinannya. Dan menurutnya bahwa keyakinan hakim ini harus dibangun berdasar pada melihat ijazah asli Pak Jokowi. Inilah yang kemudian diteriakkan oleh Ahmad Kosinuddin bahwa hakim betul-betul harus membangun keyakinannya ya karena melihat ijazah asli Pak Jokowi. Sejauh ini menurutnya bahwa tidak ada saksi yang pernah melihat ijazah asli itu. Dan jika kemudian hakim ya betul-betul memvonis ya Bambang Trimulyono ya tanpa melihat ya ijazah asli itu sebagai dasar untuk membangun keyakinannya, maka hakim telah berhalusinasi. Ini Ahmad Kosinuddin kembali ya berkuar-kuar ya seolah-olah kemudian ya memberikan ya pressure kepada hakim agar jangan coba-coba ya memberikan putusan dengan membangun keyakinan tanpa melihat ijazah asli itu. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana Ahmad Kosinuddin ini ya berteriak-teriak lagi terkait dengan ijazah asli Pak Jokowi agar dihadirkan. Mari kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sidang yang ke-9 ya. Sidang yang saya harapkan menghasilkan keyakinan bagi hakim untuk memvonis Bambang Tri bersalah dan dipenjara 100 tahun. Lama tuh. 100 tahun saja, tapi punya keyakinan bahwa Bambang Tri bersalah. Dan keyakinan itu diperoleh dari apa? Dari melihat ijazah aslinya. Bagaimana mungkin bisa yakin kalau ijazah aslinya tidak diperlihatkan? Mohon maaf, ini bukan sidang untuk mengadili Jokowi pernah sekolah atau tidak, pernah SD atau tidak, pernah SMP atau tidak, pernah SMA atau tidak, pernah S1 atau tidak, bukan. Kalau yang dipersoalkan pernah sekolah atau tidak, maka menghadirkan teman-teman Jokowi itu bisa membuktikan bahwa dulu pernah sekolah. Menghadirkan teman SD Jokowi untuk membuktikan bahwa dulu Jokowi pernah sekolah SD. Menghadirkan guru SD Jokowi untuk membuktikan dulu Jokowi pernah sekolah SD. Menghadirkan teman, guru, dan kepala sekolah SMP Jokowi untuk membuktikan bahwa dulu Jokowi pernah sekolah SMP. Dan seterusnya sampai menghadirkan dekan, dosen, termasuk rektor untuk membuktikan bahwa Jokowi pernah kuliah di kampus tersebut. Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, ya nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang hadir di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Oh, melihat saja tidak pernah. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Kalau sampai hakim memvonis bersalah padahal tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi, berarti hakim telah berhalusinasi. Hakim tidak memutus sesuai dengan KUHAP, karena di dalam KUHAP dasar untuk memvonis perkara itu ada 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini penting. Jangan kemudian berasumsi, lah Pak Jokowi kan pernah menjadi wali kota, nggak mungkin dong kalau ijazahnya tidak asli jadi wali kota. Itulah Ahmad Kosinuddin ya, pengacara Bambang Trimulyono kembali pasca persidangan ini berbicara di depan awak media bahwa dia menurutnya bisa saja ya hakim ini memvonis ya Bambang Trimulyono ya, tetapi dengan catatan bahwa hakim betul-betul harus membangun keyakinannya ya dengan berdasar pada bukti yang asli. Dia juga menegaskan bahwa apa yang selama ini kita lihat ya, kehadiran teman-temannya Pak Jokowi, teman sekolahnya Pak Jokowi itu tidak ada artinya
ya, tidak bernilai pembuktian, karena yang mau dibuktikan ini ijazah asli Pak Jokowi ada atau tidak, bukan mau mengadili Pak Jokowi apakah dia pernah sekolah atau tidak. Kalau hanya sekedar untuk mengadili Pak Jokowi pernah sekolah atau tidak, maka menghadirkan teman sekolahnya Pak Jokowi, menghadirkan teman SD-nya Pak Jokowi di persidangan, menghadirkan teman SMP-nya Pak Jokowi di persidangan, hingga menghadirkan teman Pak Jokowi, teman SMA-nya Pak Jokowi, teman kuliahnya, itu relevan kalau itu untuk membuktikan Pak Jokowi pernah sekolah atau tidak. Tetapi ini yang dimaksud adalah bagaimana membuktikan Pak Jokowi punya ijazah asli atau tidak. Sehingga menurutnya Ahmad Kosinudin adalah bahwa jika nanti hakim ini betul-betul harus membangun keyakinannya berdasarkan sebuah pembuktian dengan melihat langsung ijazah aslinya Pak Jokowi. Jika dia tidak berdasar pada itu, ya, dan dia memvonis Bambang Tri Mulyono, ya, maka menurutnya hakim ini telah berhalusinasi. Ya, inilah yang terus kemudian dibangun oleh Ahmad Kosinudin, ya, untuk membangun opini publik, mempengaruhi cara pandang publik terkait dengan situasi persidangan menjelang sidang putusan ini. Padahal, ya, sebagaimana kita lihat sebelumnya bahwa saksi ahli pidana itu sudah memberikan bahwa terkait dengan, ya, surat, ya, diduga palsu, tidak mesti harus menghadirkan aslinya, ya, karena di KUHP itu jelas, ya, bahwa cukup 2 alat bukti untuk kemudian hakim dapat membangun keyakinannya untuk mengambil putusan. Dan 2 alat bukti itu, ya, bisa dari keterangan saksi fakta, bisa dari keterangan ahli, ya, dan bisa juga dari, ya, bukti petunjuk, bukti surat, ya. Sehingga dengan dasar 2 alat bukti itulah maka hakim itu bisa membangun keyakinannya dalam memberikan putusan. Jadi tanpa harus menghadirkan ijazah asli, ya, itu bisa ada putusan karena ada alat-alat bukti lain. Karena yang diminta ini adalah cukup 2 alat bukti, ya, yang memenuhi standar. Jadi apa yang disampaikan oleh Ahmad Kosinudin sebenarnya, ya, ini hanya bahagian daripada bagaimana membangun opini, ya, mempengaruhi logika publik, ya. Karena jika nanti hakim kemudian memutuskan, ya, memberikan putusan memvonis Bambang Tri bersalah, menghukum, ya, bisa saja, ya, kembali mereka akan, ya, membangun sebuah narasi-narasi baru lagi bahwa, ya, hakim itu membangun keyakinannya tanpa diperkuat bukti karena tidak melihat ijazah asli. Nah, itu yang pasti mereka akan bangun lagi. Makanya Ahmad Kosinudin dengan berani mengatakan bahwa jika hakim memvonis ini tanpa melihat ijazah asli, maka itu dia telah berhalusinasi. Ya, kita berharap, ya, bahwa perkara ini cepat ada putusan dan ini betul-betul bisa memberikan kepastian hukum dan mengakhiri polemik yang telah menyita perhatian publik ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.